Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Verza 150, di mana kondisi permasalahan Honda Verza 150 ini kondisinya tenaganya loyo atau tenaganya kurang spontan. Apa yang menjadi faktor utama? Kita nanti akan oprek-oprek di bagian kopling dulu. Nah, seperti ini. Ini bagian kampas kopling. Kita nanti akan cek satu persatu apakah yang menjadi faktor utamanya itu kampas koplingnya tipis, aus atau gimana. Kita akan seputaran kampas kopling dulu. Untuk teman-teman silahkan ikut nimbrung di sini, silahkan bergabung. Nanti sekiranya ada yang belum paham atau yang ingin ikut bergabung, silahkan. Kita sangat senang untuk teman-teman semua yang mungkin akan memberi saran, kritik untuk penjelasan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit berbagi ilmu, sedikit berbagi pengalaman untuk teman-teman semua. Mungkin ada yang kurang ataupun kurang dan lebihnya, kita dalam berbagi pengalaman ada manfaatnya, dan sekiranya ada kekurangan kita mohon maaf. Oke, kita lanjut ke video. Ini adalah sekali lagi Honda Verza 150. Sedikit berbagi tentang bagaimana cara mengganti, melepas dan mengganti atau memasang kembali kampas kopling Verza. Kelihatannya mudah untuk teman-teman semua yang mungkin belum paham. Ini adalah sesuatu yang baru, dan mungkin untuk teman-teman bengkel ini adalah hal yang biasa, dan nggak ada salahnya kita berbagi pengalaman dalam cara memasang. Ini kita menggunakan kampas kopling bukan ori, mereknya Coho, tapi ini kelasnya sudah bagus. Dan untuk kelasnya Coho, kampas kopling ini sudah kita gunakan dari berbagai atau menggunakan kampas kopling ini sudah terbukti, jadi nggak harus asli, dan ini bisa digunakan dan tahan lama. Oke, caranya seperti ini. Oke. Untuk teman-teman pemula, kampas kopling kita oper, kita slip satu persatu. Jadi caranya, nah ini habis ganti karet drop kopling, sudah kita ganti tadi ya. Namun kita fokuskan, kita nggak video, kita fokuskan ke bagian bagaimana cara mengganti kampas kopling untuk kelasnya motor Honda Verza 150, GL Pro, GL Max, untuk kelasnya motor-motor besar seperti ini kurang lebih. Caranya, kampas kopling masuk dulu satu, nanti kita silang ke bagian plat kopling, kampas kopling masuk lagi, dan plat kopling, dan seterusnya seperti itu. Jadi jangan sampai terbalik, kampas ketemu kampas. Jadi kalau nanti seandainya kampas ketemu kampas, nanti akan terjadi slip. Sekali lagi, jangan sampai terbalik seperti ini. Kampas lanjut ke plat, habis itu lanjut ke kampas lagi, lanjut ke plat lagi. Oke, perhatikan seperti ini. Nah, habis itu kampas kita pasang kembali plat kopling ya maksudnya. Nah, seperti ini. Kita masuk kampas lagi, begitu seterusnya sampai jumlahnya 6 biji. 6 kampas kopling, 4 kampas 4 plat kopling. Seperti ini. Jangan sampai terbalik atau jangan sampai salah, karena akan menyebabkan slip kopling. Banyak teman-teman atau banyak yang mengalami, kenapa habis ganti kampas kopling malah slip, kenapa habis ganti kampas kopling kondisinya sama, nggak ada bedanya, kenapa habis ganti kampas kopling perbedaannya nggak ada signifikan. Oke, sedikit kita beri penjelasan atau beri ulasan tentang bagaimana sistem kerja atau sistem pemasangan kampas kopling agar tidak mengalami slip. Nah, kita masukkan dulu seperti ini. Slip, ini ada gerigi-geriginya, dan nah seperti ini ada sedikit perbedaan. Untuk teman-teman semua jangan salah paham. Ini caranya seperti ini ya. Ini kelihatannya mudah, tinggal masang plek-plek-plek seperti ini. Namun ini ada, bisa dibilang ada titiknya. Nah, titiknya di mana? Ini seperti ini. Ini kalau kita kencengin mur seperti ini kan kelihatannya sudah selesai nih. Nah, ini seperti sini.
Ini kalau kencengi pol, ini pasti akan lengket. Nah, sedangkan yang dituntut untuk benernya, bagaimana cara yang benar, ini saat dikencengi seperti ini nggak boleh lengket seperti ini. Nah, coba perhatikan teman-teman semua. Ini nanti kalau sudah kita kencengi, nanti ini kondisinya akan lengket. Berarti ini ada satu gigi yang slip, bisa dibilang dudukannya belum pas. Nah, seperti ini. Nah, ini nggak bisa ini ya, nggak bisa muter. Setelah kita kencengi nggak bisa muter. Berarti kita akan lepas lagi satu persatu. Teman-teman saksikan, ini pasti ada kesalahan untuk teman-teman semua. Jangan asal menumpuk kampas kopling karena kondisinya ini ada titik. Sebelum titik itu ketemu titik itu sudah loss, maka pasti akan bermasalah. Oke, perhatikan. Kita coba kencengi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nggak bisa berputar. Ini nggak bisa berputar. Oh, ini berarti ada kesalahan. Kita bongkar lagi. Kita bongkar lagi kampasnya. Kita cek satu persatu karena ini pasti ada kesalahan. Oke, perhatikan. Kita lepas. Nah, seharusnya saat dikencengi ini harus sudah loss. Kita buka lagi. Teman-teman saksikan, ini pasti ada yang belum pas. Nah, bisa dilihat ini ada celah. Nah, teman-teman lihat. Nah, ini ada celah antara plat kopling dengan dudukan kampas kopling. Berarti ini ada kesalahan. Kita cabut kembali. Nah, ini rumah atau dudukan kampas kopling kita cabut kembali. Kita geser. Oke ya, ini kita geser sini satu langkah. Nah, pindah ke lubang. Nah, plek harus sampai seperti ini. Harus sampai rapat seperti ini. Kalau belum ketemu rapat seperti ini, berarti kondisinya masih salah dan nanti akan terjadi selip. Percaya atau enggak, sudah kita alami bertahun-tahun di bengkel dan itu adalah mutlak harus digunakan rumus seperti ini. Oke. Sampai di sini bisa difahami ya penjelasan sedikit tentang bagaimana cara memasang plat dan kampas kopling step by stepnya. Nah, seperti ini. Ini nanti kita akan kencengi pun nggak ada bermasalah. Kita menggunakan impact pun kampas kopling harus dudukan harus bisa bergerak bebas. Bisa teman-teman saksikan. Nah, seperti ini. Nah, dikencengi pun ada perbedaan sama yang tadi ya. Saat belum kita geser, nah kita kencengi pakai impact. Nah, seperti ini coba lihat. Nah, kita coba cek, kita putar bebas. Apakah lengket atau enggak? Nah, seperti ini. Kita coba masukkan gigi dan kita putar rodanya. Kalau seandainya seperti ini kita biarkan, nanti pasti akan bermasalah di akhirnya. Oke, lanjut kita ke pemasangan per kampas kopling. Ini masih menggunakan per standar. Masih menggunakan per standar dan lanjut ke pemasangan baut 4 biji, baut 10-an 4 biji lanjut dan kita nanti perhatikan sekali lagi. Ini untuk tahap berikutnya mengencengi per. Di bagian per ada 4 biji per kopling ini. Bisa dibilang jangan bernafsu untuk mengencengi sebagian. Caranya untuk menghindari patah, tutup per kampas kopling ini kita mengencenginya harus rata. Artinya ini nggak boleh sebagian kenceng sampai pol. Ini harus menggunakan trik. Nah, triknya seperti ini. Kita kencengi menyilang, dalam arti kalau sudah sebelah kita pindah sebelahnya lagi dan kita pindah sebelahnya lagi dan kita pindah sebelahnya lagi. Begitu terus sampai mur ini kenceng. Jadi artinya ini harus bergerak bareng, maju bareng seperti ini. Nah, kita pindah sebelahnya dan kita pindah sebelahnya. Paham ya sampai di sini untuk teman-teman pemula yang mungkin bagaimana atau bertanya-tanya bagaimana cara mengganti kampas kopling yang benar.
seperti ini, kurang lebih seperti ini. Kita berbagi pengalaman, ada manfaatnya silahkan teman-teman gunakan, dan sekiranya ada yang nggak cocok mohon jangan digunakan, karena ini sifatnya kita berbagi pengalaman. Belum tentu kita 100% kita juga yang benar, tapi menurut pengalaman kita selama kita ngebengkel ada banyak manfaat, ternyata memang benar mutlaknya seperti itu, dan kita gunakan trik-trik seperti ini, kita juga dapat ilmu dari teman-teman semua bengkel, kurang lebih seperti ini. Nah, kita nggak ada salahnya berbagi pengalaman yang kita bisa, yang kita punyai untuk teman-teman semua yang mungkin sekiranya ada yang mau ganti kampas kopling di rumah dan nggak perlu ke bengkel, silahkan ikuti tutorial ini. Mudah-mudahan sedikit masukan untuk teman-teman semua, dan mungkin ada yang belum jelas silahkan ikut isi kolom komentar di bawah video ini. Nanti kita akan bantu jawab, nanti kita akan bantu diskusi. Mudah-mudahan sampai selesai pemasangan kampas kopling nggak ada masalah. Oke, lanjut ke video. Jadi sekali lagi ini per, kita harus perhatikan kondisi per kopling nggak boleh bisa dibilang geser. Ini harus benar-benar pas, ngencenginya pun satu persatu kita silang. Nah, kita seperti ini, kita pindah sebelahnya ya, bisa paham. Habis itu nanti kita udah selesai, kita tes, mudah-mudahan nggak ada masalah. Nah, seperti ini ya. Habis ngencengi sebelahnya, pindah lagi sebelahnya, pindah lagi, seperti itu terus. Jangan sampai gegabah mengencengi sebelah sampai pol, nanti pasti akan patah. Kenapa patah? Karena kita sering mengalami seperti ini, dan itu adalah pengalaman kita yang bisa dibilang pahit. Karena kita dulu belum cukup pengalaman tentang menghadapi seperti ini, jadi pikirnya sama-sama mengencengi baut, kenapa nggak satu itu dulu diselesain sampai mentok, baru nanti kita pindah. Namun ternyata memang bukan trik seperti itu yang benar, dan akhirnya kita korban bagian penutup kampas kopling. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar sekali lagi tentang Honda Versa 150 yang mungkin ada gejala atau ganjalan tentang performa dari Honda Versa 150 ini. Kita nanti akan pasangi setelah selesai ini, dan kita akan tes uji coba. Kalau seandainya ini tenaganya belum full, bisa dibilang belum ada performa tenaga spontan, berarti ada faktor lain. Mungkin dari kompresi, bisa juga kompresi piston lemah, di bagian pengapian ada juga pengapian yang kurang pas, mungkin ada spare part yang mungkin ada setengah mati atau bermasalah. Yang pasti ini harus kita cek satu persatu. Jadi misalnya ada keluhan, ada permasalahan motor, ini tenaganya berat, loyos dan sebagainya, maka kita harus telusuri dan kita analisa dulu. Kita sebagai seorang bengkel, kita nggak boleh gegabah mengambil keputusan analisa tentang kerusakan motor yang datang ke tempat kita. Oke, kita harus analisa benar, dan kita butuh waktu untuk menganalisa seperti ini. Toh juga orangnya mungkin juga sabar, karena sekali lagi menghadapi permasalahan itu nggak boleh gegabah. Menganalisa penyakit itu nggak boleh terlalu gegabah. Kita juga nggak boleh mendeteksi suatu penyakit itu terlalu cepat. Oke, mudah-mudahan ini analisa seperti ini tepat, karena sekali lagi menganalisa penyakit itu nggak bisa sembarangan. Nanti yang akan berujung fatal, ganti ini itu nggak ada ujung batasnya. Yang ada hanya beliau yang punya motor mengalami kerugian banyak. Untuk menghindari hal seperti itu, kita harus hati-hati banget dalam menganalisa suatu permasalahan atau suatu penyakit motor, agar tidak terjadi kesalahan. Banyak ganti ini itu nggak ada perbedaan, nggak ada sembuh sekiranya seperti itu. Oke,
kita sudah selesai bagian penutup ini ya, oli yang masuk ke bagian askrab sampai ke setang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sedikit berbagi ilmu. Sekali lagi yang belum jelas silahkan isi kolom komentar di bawah video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian, kita nanti tinggal test drive. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.